Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang wanita diwajibkan untuk menutupi tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Namun bagaimana dengan status wanita yang berhijab tapi tidak menutupi dada? Simak penjelasannya. Telah diketahui bahwa seorang muslimah diwajibkan menutup auratnya dengan cara berhijab. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seorang wanita apabila telah baligh atau mengalami haid tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya menunjuk muka dan telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Belakangan ini banyak sekali tren kekinian yang dampaknya tidak dari style pria, pun wanita muslimah. Tren tersebut mendominasi sebagian kaum wanita dalam berpakaian. Contohnya seperti dalam mode hijab sendiri. Jilbab berasal dari kata jalbaba yang berarti memakai baju kurung. Sebagian ulama berpendapat bahwa jilbab sendiri adalah baju kurung, dan ulama lainnya mengartikan baju wanita yang longgar yang dapat menutupi kepala dan dada. Menurut Ibnu Abbas sendiri, jilbab adalah jubah yang dapat menutup badan dari atas hingga ke bawah. Sedangkan menurut Al-Qurtubi, jilbab ialah baju yang dapat menutup seluruh badan. Jadi dapat disimpulkan mengenai pengertian hijab sendiri, bahwa hijab adalah kerudung yang dapat menutup kepala, dada, dan punggung yang biasa dipakai oleh kaum wanita. Jilbab pun bisa diartikan semacam baju kerudung yang dapat menutup seluruh tubuh yang biasa dipakai kaum wanita. Di Indonesia sendiri, arti kata kerudung memiliki makna sebuah kain untuk menutup kepala dan rambut, dan dapat disimpulkan bahwa wanita muslimah kerap lupa mengenai fungsi jilbab sebagai penutup anggota badan agar terhindarnya ketidaknyamanan yang ditimbulkan atau bisa menyebabkan fitnah. Perintah hijab ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Hukumnya tidak boleh karena cara memakai kerudung seperti itu dianjurkan atau tidak dibenarkan, sebab menyimpang dari ketentuan Al-Quran. Jika seorang muslimah tidak mengulurkan kerudungnya ke dada, tapi malah mengikatnya ke belakang atau mengelilingi leher, atau memasukkannya ke dalam baju, hal tersebut bisa menimbulkan dosa meskipun dadanya ditutup oleh kain baju. Seperti firman Allah yang berbunyi, "Dan hendaklah mereka atau perempuan beriman menutup kain kerudung ke dadanya." Quran surat An-Nur ayat 31. Seperti dalam surah An-Nur, Allah menyuruh kaum muslimah untuk memakai kerudung dengan cara menutup hingga ke dada, dan dianjurkan seperti itu. Jadi untuk para kaum muslimah sebaiknya tidak mengikuti tren dan mode busana yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Sudah menjadi kewajiban untuk muslimah untuk memahami dan mengamalkan ayat tentang kerudung tersebut secara sempurna atau utuh, bukan demi mengikuti tren dan mode yang marak seperti saat ini, karena sungguh hal tersebut adalah kekeliruan. Cara mengenakan kerudung yang sesuai syariat adalah kain tersebut dibuat secara luas hingga menutupi tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada, serta agar menyelisihi model perempuan jahiliyah. Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan, khimar dimaknai dulunya di mana wanita Arab wajib jika menutupi kepala mereka dengan kain kerudung, maka mereka menguraikan kain kerudung itu ke sebalik punggung sebagaimana lazimnya wanita awam pada saat itu. Bagian leher serta kedua telinganya terbuka. Kemudian lewat surah An-Nur ayat 31, Allah memerintahkan untuk melilitkan hijab pada jayub atau bagian dada dan leher. Saat turunnya ayat tersebut, kaum muhajirin dan kaum ansor langsung merespon dengan cepat. Kaum muhajirin dan kaum ansor bahkan tidak sekedar menutup dada, namun mempertebal jilbabnya. Apabila seorang tidak mengenakan kerudung berwarna hitam, maka berarti kerudungnya berfungsi sebagai perhiasan.
Dalam surah An-Nur ayat 31 telah menjadi syariat kepada kaum muslimah untuk memanjangkan kain penutup ke bagian dada yang diambil dari kata juyub atau saku-saku baju. Sehingga jika wanita hanya memakai penutup kepala tanpa memanjangkan ke dada, maka dia belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, menghilangkan fungsi dari jilbab itu sendiri sebagai benda yang menutupi aurat. Karena seorang wanita dalam Islam sangat mulia, sehingga ketetapan yang Allah berikan digunakan untuk memuliakan wanita itu sendiri. Namun jika seorang muslimah menggunakan busana pakaian panjang dan lebar sehingga tubuh dan dadanya tidak terbentuk, maka hal tersebut diperbolehkan sehingga fungsi dari jilbabnya menjadi hilang. Tapi bagaimanapun tetap sebagai muslimah yang penuh kecintaan terhadap Allah, sebaiknya kita mengikuti segala hal yang sesuai dengan Al-Quran sebagai pedoman kita. Sahabat yang beriman, pada akhirnya, kewajiban menutup aurat memang sudah seharusnya dilakukan yang mana berguna bagi wanita itu sendiri. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya berada di jalannya dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan menjauhi segala larangannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya pernah menjelaskan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Hal tersebut tentu menjadi salah satu momok yang menakutkan mengingat siksa dan azabnya yang begitu pedih. Mungkin kabar tersebut bagi sebagian wanita memang layaknya seperti angin lalu. Akan tetapi bagi wanita muslimah yang takut azab Allah, hal tersebut akan menjadi peringatan agar selalu menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah. Meskipun wanita rentan berbuat dosa dengan sadar maupun tanpa disadari, namun Allah dengan maha belas kasih-Nya tidak akan menjauhkan surga dari kaum wanita ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wanita yang taat untuk mengerjakan 4 hal ini akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan. Lantas, apakah 4 hal tersebut? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Berikut 4 hal yang dikerjakan oleh wanita dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan surga yang bisa masuk dari pintu mana saja. Di antaranya, 1. Menjaga sholat 5 waktu. Tidak diragukan lagi, sholat merupakan hal utama yang harus dijaga ketika seseorang menginginkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita muslimah akan terus menjaga sholat 5 waktunya. Tidak akan merasa malas dan juga tidak akan menunda-nunda kecuali dalam keadaan tertentu yang diharuskan untuk tidak mengerjakan sholat. Apabila seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktunya saja, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran surga bagi wanita seperti ini dan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. 2. Berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan ibadah wajib bagi semua umat Islam. Akan tetapi ada keistimewaan tersendiri bagi wanita yang mengerjakan puasa Ramadan ini. Maksudnya adalah, jika seorang wanita mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh, maka Allah ganjarkan surga kepadanya. Jika wanita muslimah yang takut dengan azab Allah, ia akan menggantinya di bulan setelah Ramadan untuk menyempurnakan puasa Ramadannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Allah-Nya. Quran Surat Al-Qalam ayat 34. Sebuah hadis agung mencatat yang diriwayatkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Robnya, bahwa dia berkata, Kullu amalin ibnu Adam lahuwa ila soimi fa innahu li fa anna ajibihi. Artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran pada seorangnya langsung. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahihnya. 3. Menjauhi zina. Sebagai wanita muslimah tentu tidak hanya menjaga kemaluannya dari zina, akan tetapi juga sangat menjauhi perbuatan zina, baik itu zina besar atau berhubungan suami istri yang bukan dengan pasangan sahnya, maupun zina al-laman atau zina yang dilakukan oleh panca indera. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian mendekati zina,
Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Maka dari itu, bagi wanita muslimah yang menginginkan bisa masuk surga dari manapun pintunya, sangat menjaga dirinya dari perbuatan zina maupun pergaulan yang menyimpang dari syariat Islam. 4. Taat kepada suami. Bagi wanita muslimah yang tentu mentaati suami adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Dengan catatan, suami yang dianutnya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Setelah menikah, orang pertama yang berhak untuk ditaati seorang wanita adalah suaminya. Bahkan mentaati suami dalam ajaran agama Islam melebihi ketaatan kepada orang tuanya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari berbuat zina dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, itulah 4 hal yang jika dilakukan oleh wanita maka hal tersebut akan mengantarkannya masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja. Dengan demikian, khususnya bagi para wanita, jagalah keempat hal tersebut supaya bisa masuk surga dari pintu manapun yang diinginkan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.